Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, saya Titin Anggriana, mahasiswa S2 Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang. Hari ini akan memaparkan tentang modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogik. Secara nasional, peningkatan kompetensi guru telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kepedagogikan. Modifikasi secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan. Secara khusus, modifikasi adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu hal yang baru, unik, dan menarik. Modifikasi mengacu kepada sebuah penciptaan, penyesuaian, dan menampilkan suatu alat sarana dan prasarana yang baru, unik, menarik terhadap proses belajar mengajar PJOK. Pelaksanaan modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru PJOK sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar PJOK. Modifikasi merupakan implementasi yang sangat berinteraksi dengan aspek pendidikan lainnya. Lutan dalam Arhamsyah tahun 2016 menyatakan, modifikasi dalam PJOK diperlukan dengan tujuan agar yang pertama, siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam partisipasi. Yang ketiga, siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Pendekatan modifikasi ini dimaksud agar materi yang ada dalam kurikulum dapat disajikan dengan tahapan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Nah, dari pendapat tersebut dapat diartikan pendekatan modifikasi dapat digunakan secara sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran PJOK. Nah, dengan melakukan modifikasi, guru PJOK akan menyajikan materi pelajaran yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang akan diberikan. Kegiatan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga, tapi lebih penting daripada hasilnya. Kemudian dengan demikian, guru memilih metode melibatkan anak berinteraksi dengan murid serta merasa interaksi murid dengan murid lainnya. Namun, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pelajaran yang dilakukan guru PJOK baik dalam kelas maupun di luar kelas. Melalui modifikasi permainan, guru melakukan perubahan-perubahan berupa pengembangan yang sesuai dengan karakteristik sekolah serta siswa sebagai peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dimodifikasi dalam pembelajaran, terutama dalam permainan. Antara lain, 1. Peraturan, yang kedua, aturan alat bermain, yang ketiga, teknik permainan, 4. Waktu permainan dan permainan itu sendiri. Nah, modifikasi ini tidak terlepas makna dan tujuannya dari pembelajaran yang sebenarnya. Namun, prinsip modifikasi ini adalah penyederhanaan. Selain itu, dapat juga mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga pengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan alat yang terbatas namun tidak menurunkan nilai-nilai dan tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Esensi modifikasi yaitu menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara meruntunkan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat memperlancar peserta didik dalam belajarnya. Nah, cara ini dimaksud untuk menuntun, mengarahkan, membelajarkan peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Pertimbangan menggunakan modifikasi permainan adalah yang pertama, anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Yang kedua, berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak. Yang ketiga, olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peralatan standar untuk orang dewasa. Yang keempat, olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan pula dengan tujuan pembelajaran. Nah, dari mulai tujuan pembelajaran yang paling rendah sampai tujuan pembelajaran yang paling tinggi.
Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan pembelajaran dalam 3 komponen, yaitu tujuan perluasan, tujuan penghalusan, dan tujuan penerapan. Nah, dari ini semua kita bisa melihat dari sudut pandang pedagogi bahwa guru aktif merupakan suatu instrumen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru sehingga siswa mampu belajar aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengatasi kebosanan guru PJOK karena terjebak dalam ketergantungan penyajian materi dan minimnya fasilitas dan perlengkapan PJOK yang dimiliki sekolah-sekolah, maka dapat dilakukan upaya dengan memodifikasi tujuan, materi, lingkungan, serta evaluasi pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang aktif, inovatif, komunikatif, efektif, dan menyenangkan serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar PJOK. Nah, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.